Rumah kami dibongkar dan dibagikan 8 unit apartemen. Padahal, jelas-jelas aku anak tunggal, tapi tak mendapat satu pun. Maka aku pun diam-diam pindah bersama istri dan anak-anakku. 5 hari kemudian, petugas pembongkaran datang ke rumah, membekukan semua 8 unit apartemen itu. Baru saat itulah orang tuaku berlutut memohon agar aku kembali. 8 unit apartemen ini. Aku dan ayahmu sudah membicarakan skema pembagiannya. Suara ibu, Zhang Guilan, bergema di ruang tamu. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di hatiku. Ayah Xu Jiangwo duduk sofa, memegang cangkir termos, matanya tertuju pada acara opera di televisi. Seolah-olah yang sedang dibahas bukanlah masalah besar keluarga. Adik perempuanku, Suting, dan ipar laki-lakiku, Wang Kai, duduk di sofa panjang di samping orang tua. Wajah keduanya dipenuhi rasa bangga yang tak tertahankan. Aku duduk di sofa tunggal, istriku, Su Xiao, menempel erat padaku, telapak tangannya basah oleh keringat. Petik 2, unit pertama, yang terbesar, 3 kamar tidur, untukmu. Saat ibu berbicara kepada adikku dan Wang Kai, dia tidak menatapku, melainkan menatap Suting. Anak-anak kalian sudah besar, butuh ruang. Terima kasih, ayah dan ibu. Unit kedua, toko yang menghadap jalan itu juga untuk kalian. Bukankah Wang Kai selalu ingin membuka toko? Sekarang sudah ada tempatnya. Terima kasih, ayah dan ibu. Aku pasti akan mengelolanya dengan baik. Tidak akan mengecewakan harapan kalian. Jariku mulai gemetar. Su Xiao dengan lembut menggenggam tanganku. Matanya penuh kekhawatiran. Unit ketiga dan keempat untuk kami tinggali sendiri. 1 disewakan, 1 lagi untuk pendapatan sewa. Kita sudah tua, butuh tabungan untuk masa tua. 4 unit sisanya disimpan dulu, nanti kita bahas lagi. Ruang tamu, tiba-tiba hening. Aku menunggu selama 1 menit penuh, akhirnya tak tahan lagi dan membuka mulut. Lalu bagaimana dengan aku? Bukankah kamu punya pekerjaan? Bukankah kamu dan Su Xiao hidup dengan baik-baik saja? Tapi bu, aku juga anak kalian. 8 unit rumah ini adalah bagian dari ganti rugi pembongkaran rumah tua keluarga. Rumah tua itu bagaimana, Kak? Kamu tidak mau bilang rumah tua itu milikmu sendiri kan? Aku tidak maksud itu. Aku berusaha tetap tenang. Tapi aku satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Menurut akal sehat. Menurut Ma, akal sehat apa? Ini zaman baru. Pria dan wanita setara. Lagi pula, rumah orang tua bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka mau. Bukan urusan orang lain untuk ikut campur. Aku merasa darah mendidih di kepalaku. Ayah, katakan sesuatu dong. Jangan berdebat lagi. Adikmu dan keluarganya susah payah. Wang Kai pekerjaannya tidak stabil. Anaknya juga harus sekolah. Kamu punya pekerjaan, tetap. Su Xiao punya penghasilan. Hidup kalian lebih baik daripada mereka. Benar juga, Kak. Kamu tidak mungkin sekikir ini kan? Sampai-sampai mau mengambil keuntungan dari adikmu. Aku mengambil keuntungan? Ting-ting, ini 8 unit rumah, bukan 8 kubis. Kalian sudah membagi 2 unit, orang tua menyisakan 2 unit, dan 4 unit lagi nanti dibicarakan. Sedangkan aku, anak kandungnya, tidak mendapat 1 unit pun. Jangan bicara lagi. Kenapa tidak bilang ini hakku? Rumah tua itu warisan dari kakek dan nenek. Kakek nenek pernah bilang sebelum meninggal, rumah ini nanti harus diberikan kepada cucu laki-laki tertua. Kenapa kamu bawa-bawa kakek dan nenek? Mereka sudah pergi bertahun-tahun. Sekarang rumah itu sudah dibongkar. Uang ganti rugi kami yang terima, rumahnya kami yang bagi. Apa hubungannya dengan kakek dan nenekmu? Kenapa tidak ada hubungannya? Aku adalah cucu laki-laki tertua keluarga Shu, anak tunggal. Menurut adat lama. Kamu cuma tahu adat lama? Sekarang udah zaman apa? Lagi pula, apa kontribusimu untuk keluarga ini? Saat sakit, siapa yang merawat mereka? Aku. Aku dan Wang Kai bolak-balik rumah sakit setiap beberapa hari. Kamu? Di mana kamu? Selain memberi uang saku setiap bulan, apalagi yang sudah kamu lakukan? Aku terdiam. Memang aku pernah bekerja di luar kota, selama beberapa tahun. Tapi itu juga untuk mencari uang lebih banyak, agar orang tua bisa hidup nyaman. Setiap bulan aku mengirim uang ke rumah, tidak pernah terlewat. Saat hari raya, uang angpau yang aku berikan kepada orang tua, selalu lebih banyak daripada yang diberikan adikku. Tahun lalu ayah dirawat di rumah sakit, aku mengambil cuti 10 hari untuk pulang merawatnya. Biaya pengobatan sebagian besar kubayar. Apakah mereka sudah lupa semua itu? Su Xiao tak bisa menahan diri untuk tidak bicara. Ting-ting, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kebaikan Anian terhadap orang tua kita semua melihatnya. Memang benar dia sibuk bekerja, tapi dia selalu memikirkan keluarga. Cuting tertawa sinis. Memikirkan itu cuma omong kosong saja. Bagaimana dengan tindakan nyata? Ibu tahun lalu terjatuh dan kakinya terluka. Terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Siapa yang membersihkan kotoran dan mengurusnya? Aku. Di mana kalian saat itu? Oh, aku ingat. Kalian bilang sibuk bekerja dan tidak bisa pergi. Lalu mentransfer 5.000 yuan. 5.000 yuan bisa membeli kehadiran? Bisa membeli rasa hormat? Aku merasa dadaku seperti dipukul keras. Saat ibu jatuh terluka, aku memang hanya mengambil cuti 3 hari. Bukan karena tidak mau mengambil lebih lama. Tapi perusahaan sedang dalam masa PK Barasul pihak Kovrodukika, aku tidak berani mengambil cuti terlalu lama. Uang 5. Teiholoko tulobisi. Bom pali aha. 0 mali walan, itu adalah seluruh tabungan yang bisa aku keluarkan saat itu. Ayah mengibaskan tangannya, tanpa gelisah. Sudah. Jangan bertengkar. Urusan rumah sudah diputuskan begitu saja. Anian, kamu kakak. Biarkan adikmu. Kalian anak muda punya tangan dan kaki, berjuanglah sendiri. Mataku memerah. Petik 2. Jangan panggil aku ayah. Ayah tiba-tiba marah. Kalau kamu masih mengakui aku sebagai ayah, terima saja pengaturan ini. Keluarga jangan sampai bertengkar hebat, hanya karena sebidang rumah.
Ibu juga berdiri, sambil menunjukku, lihatlah, kau sudah membuat ayah marah seperti ini. Bukankah ini hanya soal beberapa unit rumah? Perlukah sampai begini? Kalau kau benar-benar peduli dengan uang, ibu masih punya tabungan 20.000 yuan. Kuberikan semua padamu sudah cukup kan? 20.000 yuan untuk 8 unit rumah. Aku tiba-tiba tertawa. Tawa itu penuh dengan kepahitan. Su Xiao memeluk lenganku erat-erat. Dia bisa merasakan seluruh tubuhku gemetar. Petik 2. Anian, ayo kita pergi. Kita pulang dulu. Suting masih berbicara di sana, tapi aku sudah tidak bisa mendengarnya. Telingaku berdenging, dan segala sesuatu di depanku menjadi kabur. Aku ingat saat kecil, adikku sering sakit, dan orang tua selalu menyisihkan makanan enak untuknya. Aku ingat saat aku diterima di universitas, orang tua bilang uang di rumah tidak cukup, dan menyuruhku mengajukan pinjaman pendidikan. Namun, saat adikku masuk ke perguruan tinggi, orang tua malah melunasi biaya kuliah 3 tahun sekaligus. Aku ingat, saat menikah, orang tua bilang, uang di rumah tidak ada, dan mahar harus mencari cara sendiri, sedangkan saat adikku menikah, orang tua memberinya mas kawin 100.000 yuan dan membeli seperangkat peralatan rumah tangga. Aku selalu meyakinkan diriku bahwa orang tua tidak memihak, hanya saja adikku lebih membutuhkan perhatian. Aku selalu meyakinkan diriku bahwa sebagai kakak, aku harus mengalah pada adikku. Aku selalu meyakinkan diriku bahwa ikatan keluarga lebih penting daripada uang. Namun sekarang, 8 unit rumah. Tepatnya, 8 unit rumah. Aku tidak mendapat 1 meter persegi pun. Aku benar-benar dikucilkan dari keluarga ini. Dengan suara serak, aku berkata, ayo pergi. Lalu menarik tangan kecil Su Xiao dan berbalik menuju pintu. Kakak Suting berteriak dari belakang. Aku menghentikan langkahku tapi tidak menoleh. Suara Suting tiba-tiba melembut. Rumah yang kalian tinggali sekarang, atas nama orang tua. Maksud orang tua adalah ingin mengambilnya kembali untuk disewakan. Aku perlahan berbalik, menatap adikku, menatap orang tua, menatap ipar laki-lakiku yang tidak pernah bicara. Suaraku tenang hingga menakutkan. Petik 2. Maksudnya apa? Ibu mengalihkan pandangannya dariku dan berkata pelan, Aning. Kamu juga tahu kan sewa sekarang mahal? Lokasi rumah ini bagus, bisa disewakan 3.000 lebih sebulan. Kalian kan punya pekerjaan, bisa cari rumah sewa sendiri kan? Su Xiao berkata dengan suara bergetar. Ibu, ini rumah tempat kami menikah, kami sudah tinggal di sini selama 6 tahun. Wang Kai menyela, 6 tahun, lalu apa? Sertifikat kepemilikan atas nama orang tua? Jadi ini rumah orang tua ingin mengambilnya kembali, itu wajar saja. Aku menatap ayah. Ayah, ini juga keinginanmu? Ayah menundukkan kepala, lalu, setelah lama diam, dia mengangguk pelan. Berapa lama waktu yang diberikan untuk pindah? Ibu berkata, uang akan diberikan akhir bulan ini. Hari ini sudah tanggal 20, masih ada 10 hari, cukup bagi kalian untuk mencari rumah. Hari, untuk mengusir anak kandung dan menantunya sendiri. Aku mengangguk, tak berkata apa-apa, lalu, menarik Su Xiao, keluar dari rumah yang telah kutinggali selama 30 tahun. Saat pintu tertutup, air mata Su Xiao akhirnya jatuh. Dia menangis hingga tak bisa bicara, aku memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita masih punya tangan dan kaki, kita tidak akan kelaparan. Tapi dia sendiri tahu betapa lemahnya kata-kata itu. Apartemen 2 kamar yang mereka tinggali sekarang memang sudah tua. Tapi, lokasinya bagus dan transportasi mudah. Taman kanak-kanak mereka, Xiaobao, ada di dekat sana, dan kantor Su Xiao juga bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Jika pindah, berarti harus mencari taman kanak-kanak baru. Su Xiao mungkin harus pindah kerja, dan biaya sewa bulanan juga akan bertambah banyak, sementara gaji mereka berdua, jika dijumlahkan, hanya sedikit di atas 10.000. Setelah dikurangi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, uang yang bisa ditabung setiap bulan sangat sedikit. Aku menatap Su Xiao, ayo kita pulang dulu. Sepanjang perjalanan pulang, kami berdua tidak berbicara. Xiaobao masih di taman kanak-kanak, dan baru bisa dijemput pukul 5 sore. Saat membuka pintu rumah, dan melihat sarang kecil yang kami tata, dengan penuh cinta ini, air mata Su Xiao kembali mengalir. Di dinding ruang tamu tergantung foto pernikahan kami. 2 orang dalam foto itu tersenyum begitu bahagia. Di balkon ditanam bunga favorit Su Xiao. Meskipun bukan varietas yang mahal, aku merawatnya dengan penuh perhatian setiap hari. Kamar Xiaobao dipenuhi stiker kartun. Di rak buku terdapat buku-buku bergambar yang kami beli untuk anak dengan berhemat. Semua ini sebentar lagi tidak lagi menjadi milik kami. Su Xiao duduk di sofa, matanya kosong. Anian, apa yang harus kita lakukan? Aku berjongkok di depannya, menggenggam tangannya. Xiao, maafkan aku. Bukan karena aku tidak berguna salahku. Aku tidak mampu menghasilkan uang banyak. Jika gajiku lebih tinggi, kita tidak perlu. Aku memotong pembicaraannya. Jangan bicara lagi, ayo kita bereskan barang-barang. Cari rumah baru dan pindah secepatnya. 3 hari berikutnya, aku mengambil cuti, dan mulai mencari rumah ke sana-sini. Rumah yang cocok entah terlalu mahal, atau terlalu jauh. Agen properti, setelah tahu kita hanya punya waktu 10 hari, sering menaikkan harga secara sepihak. Akhirnya, kita menemukan sebuah kamar tidur dengan sewa bulanan 2.000, bayar 3 bulan di muka, ditambah setengah bulan sewa sebagai biaya agen. Total yang harus dibayar sekaligus adalah 9.500 yuan. Aku mengecek saldo kartu bank. Hanya ada 12.000 yuan. Itu seluruh tabungan kami. Hari pindahan itu cuacanya mendung. Aku menyewa jasa pindahan, termurah. Hanya 1 truk kecil dan 2 pekerja. Orang tua tidak datang membantu, keluarga adikku juga tidak muncul. Tetangga, Bibi Wang, berdiri di depan pintu. Melihat mereka membawa barang-barang besar dan kecil keluar. Lalu tak tahan bertanya. Xiao Sui, kalian mau pindah kemana? Aku tersenyum kaku, ke rumah yang lebih besar.
Pindah rumah itu bagus sih, tapi kan rumah kalian ini bagus-bagus saja, kenapa harus pindah? Saat itu Nenek Liu dari seberang pintu keluar dan berbisik. Kamu belum tahu? Rumah tua keluarga Su dibongkar karena proyek perumahan, dan mereka dapat 8 unit rumah. Buang melebar matanya 8 unit, jadi kalian mau pindah ke rumah baru. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Su Xiao di samping sedang merapikan kardus. Kepalanya tertunduk rendah. Nenek Liu menghela napas. Aku dengar, dari 8 unit rumah itu, tidak ada satupun yang diberikan kepada Xiao Su. Semuanya dibagikan kepada orang tuanya dan adik perempuannya. Sekarang, bahkan rumah ini pun akan diambil kembali untuk disewakan kepada orang lain. Sungguh kejam. Wajah Bibi Wang menjadi rumit. Dia menatap Su Liunian, lalu menatap Su Xiao. Akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepala dan pulang. Barang-barang sudah hampir selesai dipindahkan. Aku memeriksa ruangan sekali lagi. Di laci kamar tidur, aku menemukan sebuah album foto lama. Saat membukanya, foto pertama yang terlihat adalah foto keluarga kami berempat. Itu diambil saat ulang tahunku yang ke-10. Orang tuaku masih muda, adikku mengikat rambutnya menjadi 2 kepang. Aku memeluk bola sepak baru. Dan, tersenyum hingga mataku menyempit. Saat itu kami masih menjadi keluarga yang bahagia. Aku memasukkan album foto itu ke dalam kotak pindahan. Mengunci pintu, kunci harus dikembalikan kepada orang tuaku. Tapi aku tidak ingin kembali ke rumah itu lagi. Aku mengirim pesan WeChat kepada ibuku. Ibu, kami sudah pindah, kuncinya ada di kotak surat. Lama sekali ibu baru membalas. Sudah tahu, di mana rumah sewaan kalian? Kalau ada waktu, aku mau mampir. Aku tidak membalas, aku juga tidak ingin mereka tahu alamat baruku. Rumah keluarga Jin lebih tua dan rusak dari yang kubayangkan. Dindingnya kusam, lantai berderit setiap kali diinjak. Keran kamar mandi tidak bisa ditutup rapat. Dan, menetes terus-menerus. Masalah terbesar adalah hanya ada satu kamar tidur. Xiao Bao, tidur bersama kita saja. Nanti, kalau kita sudah punya uang, kita pindah ke rumah yang lebih besar. Xiao Bao sudah berusia 5 tahun, dan mulai mengerti. Dia menarik ujung baju ibunya, dan berbisik, Ibu, kenapa kita tidak kembali ke rumah lama? Aku suka rumah lama. Su Xiao berjongkok dan mengusap kepalaku. Sayang, ini juga rumah kita. Lihat, di luar jendela ada pohon besar. Musim panas, nanti kita bisa beristirahat di bawahnya. Xiao Bao mengangguk seolah mengerti, tapi rasa sedih di matanya tak bisa disembunyikan. Kami baru selesai membereskan barang-barang pada pukul 9. Baru barang-barang bisa ditata dengan susah payah. Aku lelah dan ambruk di sofa tua. Bahkan tak punya tenaga untuk makan. Su Xiao memasak mie, kami bertiga makan sedikit. Sebelum tidur, ponselku berdering. Itu ayah yang menelpon. Aku ragu sejenak tapi akhirnya mengangkatnya. Suara ayah terdengar lelah. Petik 2, udah 8 tahun. Sudah? Pindah? Sudah pindah? Petik 2. Ibu musuh aku tanya, apakah kalian butuh bantuan untuk bayar sewa bulan ini? Hatiku tiba-tiba melembut. Tapi seketika itu juga terdengar suara ibu di ujung telepon. Kenapa harus sebanyak itu? Hah? Mereka kan bisa cari cara sendiri. Ayah batuk 2 kali. Ibu bilang, ayah, tidak usah, kami bisa mengatasinya sendiri. Petik 2, oh kalau begitu bagus. Anian, jangan salahkan ayah, dan ibu, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah adikmu lelah, dia sudah tidur duluan. Setelah menutup telepon, Su Liunian bersandar di dinding, dan menutup mata. Su Xiao mendekat dan memeluknya dengan lembut. Nian, kita akan baik-baik saja, kan? Iya, pasti akan baik-baik saja. Tapi bahkan aku sendiri tidak percaya kata-kata itu. Larut malam, aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan napas istriku yang teratur, menatap retakan di langit-langit, tapi tak bisa tidur. Banyak hal teringat. Ingat, saat kecil, ayah mengantar aku ke sekolah dengan sepeda. Aku memeluk pinggang ayah di kursi belakang. Ingat, ibu, yang sengaja memasak telur dadar untukku saat aku mendapat nilai bagus. Ingat saat adikku sakit, aku menemaninya di samping tempat tidur, sambil menceritakan dongeng. Kenangan hangat itu, kini terasa begitu menyakitkan saat diingat. Mengapa orang tuaku memperlakukanku seperti ini? Hanya karena aku penurut, karena aku tidak bisa bersaing, karena aku selalu memikirkan orang lain. Ponselku tiba-tiba bergetar. Aku mengambilnya dan melihat, itu adalah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Petik 2. Tuan Sui Liunian, mengenai situasi sebenarnya terkait kompensasi pembongkaran rumah tua Anda. Jika Anda tertarik untuk mengetahuinya, mari bertemu besok sore pukul 3 di Cafe Xinhua Road. Silahkan anak tunggal yang datang. Aku menatap pesan itu cukup lama. Apa maksudnya kondisi sebenarnya? Mungkinkah ada rahasia di balik ganti rugi pembongkaran yang tidak dia ketahui? Aku segera bertanya. Siapa Anda? Pihak itu segera membalas, seseorang yang tahu kebenarannya. Datang atau tidak terserah Anda, tapi jika melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menyesal seumur hidup. Jantungku berdebar kencang. Aku melirik Su Xiao yang tertidur di sampingku, lalu bangun perlahan, dan berjalan ke balkon. Angin malam yang menerpa wajahku terasa sejuk. Aku mengingat kembali segala hal yang terjadi. Semakin aku memikirkannya, semakin terasa ada yang tidak beres. Orang tuaku memang selalu memihak adekku, tapi belum pernah sekeras ini. 8 unit rumah, tidak satu pun diberikan padaku. Bahkan, rumah yang kami tinggali, selama 6 tahun pun akan diambil kembali. Ini bukan sekadar memihak, tapi seolah-olah ingin memutuskan hubungan denganku sepenuhnya. Ditambah lagi pesan misterius ini. Aku menarik napas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Besok sore pukul 3, aku akan pergi ke kafe itu, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Keesokan paginya, aku pergi bekerja seperti biasa. Tapi sepanjang hari pikiranku melayang-layang. Kepalaku dipenuhi pesan misterius itu. Pukul 2.30 sore, aku meminta izin kepada atasan, dan pulang lebih awal dari kantor.
Kafe di Jalan Jinhua terletak di pusat kota. Dekorasinya elegan, tidak banyak pengunjung. Aku mencari tempat duduk di dekat jendela, memesan secangkir kopi Amerika termurah. Pukul 2.55, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket abu-abu masuk. Usianya sekitar 50 tahun. Rambutnya mulai beruban, memakai kacamata berbingkai hitam, dan terlihat seperti pekerja kantoran biasa. Pria itu melihat sekeliling, lalu langsung menghampiri saya. Tuan Sue Liunian, saya mengangguk, nama saya Zhao. Dulu saya bekerja di kantor pembongkaran. Pria itu duduk di seberang saya, dan memesan segelas air jeruk nipis. Jantung saya berdebar kencang. Kantor pembongkaran, ada apa Anda mencari saya? Tuan Zhao mengeluarkan sebuah map dari tasnya, dan meletakkannya di atas meja. Silakan lihat ini dulu. Dia membuka map itu. Di dalamnya terdapat salinan perjanjian kompensasi pembongkaran. Sekilas saya melihat nama-nama pemilik properti yang akan dibongkar. Zhu Jiangwo Jiang Yilan. Dan nama saya sendiri, Shu Liunian. Apa maksudnya? Kenapa nama saya ada di sana? Tuan Zhao menggeser kacamatanya. Lihatlah dengan seksama. Di kolom pemegang hak, saya mengikuti arah jarinya, dan langsung terdiam. Kolom pemegang hak tertera dengan jelas, Shu Liunian. Sedangkan orang tuanya hanya tercantum di kolom anggota keluarga. Suara Shu Liunian mulai bergetar. Petik 2. Ini apa maksudnya? Rumah tua keluarga kalian, sertifikat kepemilikannya atas nama kakekmu. Sebelum meninggal, kakek membuat wasiat, mewariskan rumah itu kepada ayahmu, dan kamu, masing-masing setengah bagian. Namun, bagian ayahmu kemudian dialihkan ke namamu. Kapan itu dialihkan? Kenapa aku tidak tahu? Petik 2. Tentu saja kamu tidak tahu. Saat itu kamu masih kecil, kira-kira 7 atau 8 tahun. Ayahmu membawamu untuk mengurus prosedurnya. Dengan bentuk hibah, mengalihkan setengah hak milik atas namanya kepadamu. Kebijakan saat itu cukup longgar, jadi prosedurnya berjalan lancar. Otakku berputar-putar. 7 atau 8 tahun. Aku berusaha mengingat, tapi tidak bisa mengingat apa-apa. Jadi, berdasarkan perjanjian ini, kompensasi pembongkaran rumah tua itu seharusnya menjadi milikku setengahnya. Bukan setengah, tapi seluruhnya. Tuan Zhao menunjuk. Lihat di sini. Mengingat pemegang hak, Shu Liunian, masih di bawah umur. Dan wali hukumnya, Zhu Jiangwo, menandatangani perjanjian atas namanya. Namun dana ganti rugi, dan rumah pengganti, semuanya didaftarkan atas nama pemegang hak, Shu Liunian. Tangan saya mulai gemetar. 8 unit rumah seharusnya menjadi milik saya. Namun, kantor pembongkaran memberikan seluruh ganti rugi kepada orang tua saya. 8 unit rumah itu sekarang terdaftar atas nama mereka. Inilah masalahnya. Wajah Tuan Zhao menjadi serius. Petik 2. Orang yang menangani urusan ini telah menerima suap dari keluarga Anda, melakukan pelanggaran prosedur, dan mendaftarkan seluruh kompensasi atas nama orang tua Anda. Siapa yang menerima suap? Siapa yang memberi suap? Tuan Zhao meneguk air, lalu menurunkan suaranya. Saya tidak bisa menyebutkan nama spesifiknya, tapi saya bisa memberitahu Anda. Orang tua Anda memberikan 100.000 yuan kepada petugas yang menangani kasus ini agar semua rumah dapat dialihkan ke nama mereka. Hal ini bukanlah rahasia di dalam kantor pembongkaran era. Hanya saja tidak ada yang berani mengungkapnya. Aku merasa darah di seluruh tubuhku mendidih. 100.000 yuan? Orang tuaku rela mengeluarkan 100.000 yuan untuk menyuap petugas demi menguasai seluruh rumahku. Suaraku serak. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Aku kan anak kandung mereka. Tuan Zhao terdiam sejenak, sebelum berkata, aku dengar, adekmu dan iparmu terus membisikkan hal-hal buruk ke telinga orang tuamu, mengatakan bahwa kamu orang luar, bahwa menantu tidak bisa diandalkan, dan cucu nanti mungkin tidak akan berbakti. Dan orang tuamu sepertinya percaya kata-kata itu. Aku teringat selama bertahun-tahun ini, adik perempuanku dan ipar laki-lakiku selalu menjelek-jelekan Su Xiao di hadapan orang tua. Mengatakan keluarga asal Su Xiao miskin, mengatakan Su Xiao tidak pantas untuk keluarga Su, mengatakan anak laki-laki yang dilahirkan Su Xiao mirip ibunya, dan nanti pasti tidak akan dekat dengan keluarga Su. Ternyata kata-kata yang seolah-olah, tanpa sengaja itu, sudah lama menanam benih di hati orang tua. Aku menatap Tuan Zhao, mengapa kamu menceritakan semuanya ini? Tidak takut menimbulkan masalah? Tuan Zhao tersenyum kecut. Saya sudah pensiun, tidak ada yang perlu ditakuti. Lagi pula, saya punya seorang putri, yang usianya hampir sama denganmu. Jika dia mengalami hal seperti ini, saya harap ada orang yang bisa memberitahunya kebenarannya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, sebenarnya, dokumen ini sudah lama ingin saya serahkan padamu, tapi saya belum menemukan kesempatan yang tepat. Sampai beberapa hari yang lalu saya mendengar kamu diusir dari rumah, barulah saya memutuskan untuk menghubungimu. Saya berkata dengan tulus, terima kasih. Petik 2. Jangan berterima kasih dulu, kata Tuan Zhao mengeluarkan lagi sebuah dokumen dari tasnya. Ini solinan surat wasiat saat itu, serta dokumen bukti pengalihan hak milik. Dokumen aslinya seharusnya ada di tangan orang tuamu, tapi mereka pasti tidak akan memperlihatkannya padamu. Ambil salinan ini, temui seorang ahli, dan tanyakan, apa yang harus dilakukan? Saya menerima dokumen itu. Tangan saya masih gemetar. Apakah saya bisa menang? Apakah saya bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi hak saya? Tuan Zhao menghela napas. Sulit juga, mudah juga. Yang sulit adalah sudah berlalu bertahun-tahun, bukti mungkin sulit ditemukan. Yang mudah adalah, asalkan, bisa dibuktikan bahwa tindakan saat itu melanggar aturan, kompensasi seharusnya didistribusikan ulang. Dia melihat jam tangannya dan berdiri. Petik 2. Saya harus pergi. Pikirkan baik-baik apakah Anda ingin menindaklanjuti hal ini? Jika ditindaklanjuti, hubungan mungkin akan hancur total. Jika tidak,
Anda mungkin tidak akan pernah bisa menerima kenyataan ini seumur hidup. Saya juga berdiri dan menggenggam tangan Tuan Zhao. Terlepas dari hasilnya, saya berterima kasih kepada Anda. Tuan Zhao mengangguk dan meninggalkan kafe. Saya duduk di sana menatap dokumen di atas meja cukup lama. 8 unit rumah seharusnya menjadi milikku. Tapi sekarang aku tidak punya satu pun, bahkan diusir dari rumah dan tinggal di apartemen satu kamar yang kumuh. Kemarahan, rasa tidak adil, dan ketidakpuasan bercampur aduk, membuatku hampir tidak bisa bernapas. Tapi, aku segera menenangkan diri. Sekarang bukan waktunya marah. Aku butuh bukti, lebih banyak bukti. Saat pulang, langit sudah gelap. Su Xiao sedang memasak di dapur, sedangkan Xiao Bao bermain balok di ruang tamu. Su Xiao bertanya, kenapa hari ini pulang begitu larut? Kerja lembur di kantor? Aku ragu sejenak, lalu memutuskan untuk tidak memberitahu istriku kebenarannya untuk sementara. Aku takut Su Xiao khawatir, dan juga takut rahasia ini bocor. Aku menjawab dengan samar, ya, ada urusan baliko. Saat makan, pikiranku terus melayang. Su Xiao melihat ada yang menggangguku, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu aku sedang mengalami tekanan besar akhir-akhir ini, dan butuh ruang. Malam harinya, setelah Su Xiao dan Xiao Bao tertidur, aku bersembunyi di kamar mandi dan mulai meneliti dokumen-dokumen itu dengan cermat. Surat wasiatnya asli, ada tanda tangan, kakek dan cap jempolnya, surat pengalihan hak milik juga asli, ada tanda tangan ayah di sana. Begitu pula perjanjian ganti rugi pembongkaran itu, tertulis jelas hitam di atas putih bahwa seluruh ganti rugi menjadi milik Su Liunian. Aku mengeluarkan ponsel, memotret dokumen-dokumen, itu halaman demi halaman, lalu mencari di internet dan menemukan firma hukum yang reputasinya bagus. Aku membuat janji konsultasi untuk besok. Setelah menyelesaikan semua itu, sudah pukul 1 dini hari. Berbaring di tempat tidur, aku tak bisa tidur sama sekali. Aku teringat masa kecilku, kakek paling menyayangiku. Kakek selalu berkata, Anian, kamu adalah cucu laki-laki tertua keluarga Shu. Nanti keluarga ini bergantung padamu. Saat itu aku tidak mengerti arti kalimat itu. Sekarang, aku mengerti. Kakek sudah lama melihat ketidakadilan orang tuaku, itulah mengapa dia membuat wasiat, meninggalkan rumah-rumah itu untukku. Namun, kakek tidak menyangka orang tuaku akan bertindak sekejam ini. Keesokan harinya, aku mengambil cuti dan pergi ke firma hukum. Yang menerima aku adalah seorang pengacara wanita berusia 30-an, berinisial Zhou. Pengacara itu memeriksa dengan cermat dokumen-dokumen yang kubawa. Raut wajahnya semakin serius. Semua dokumen ini asli. Dari sudut pandang hukum, 8 rumah itu memang seharusnya menjadi milikmu sepenuhnya. Kata-kata pengacara Zhou bagaikan palu berat yang menghantam hatiku. Meskipun aku sudah mengetahui kebenarannya dari Tuan Zhao, namun mendengar konfirmasi dari seorang profesional, guncangan itu tetap membuatku gemetar seluruh tubuh. 8 rumah itu, semuanya milikku, namun aku, Su Liunian, cucu sulung keluarga Su, justru diusir dari rumah, dan tinggal di sebuah kamar kosong, yang reyot di pinggiran kota. Saldo kartu bankku hanya tersisa 2.500 yuan. Pengacara Zhou, jika saya mengajukan gugatan, apakah saya bisa menang? Suaraku serak, seolah-olah terpaksa keluar dari tenggorokan. Pengacara Zhou menggeser kacamatanya, dengan ekspresi serius. Dari segi bukti, peluang Anda untuk menang sangat besar. Namun, saya harus mengingatkan Anda, ini adalah sengketa harta warisan dalam keluarga. Begitu dibawa ke pengadilan, itu berarti hubungan akan hancur total. Apakah Anda yakin ingin melakukannya? Aku terdiam. Hancur total? Apakah masih ada yang bisa dihancurkan di antara kita? Orang tua menghabiskan 100.000 yuan untuk menyuap petugas kantor pembongkaran. Menelan, habis rumah yang seharusnya menjadi milik saya. Adik perempuan dan ipar saya menghasut orang tua di belakang telinga mereka, menyebut saya, kakak kandungnya, sebagai orang asing. Mereka mengusir saya dari rumah yang telah saya tinggali selama 6 tahun, hanya memberi saya waktu 10 hari, bahkan tidak mempertimbangkan taman kanak-kanak saya, Xiao Bao. Apakah mereka masih peduli dengan ikatan keluarga? Saya ingin menggugat, tapi bukan sekarang. Pengacara Zhou sedikit terkejut. Mengapa saya membutuhkan lebih banyak bukti? Salinan dokumen yang diberikan Tuan Zhao kepada saya, hanyalah puncak gunung es. Saya harus menemukan dokumen asli saat itu, mencari bukti pelanggaran yang dilakukan kantor pembongkaran, dan mengungkap kebenaran di balik suap 100.000 yuan itu. Pengacara Zhou mengangguk. Pilihan yang bijak. Dalam gugatan, bukti adalah segalanya. Jika Anda bisa mendapatkan catatan operasional internal kantor pembongkaran, atau bukti langsung suap yang dilakukan orang tua Anda, kasus ini akan menjadi sangat kuat. Saya menatap pengacara Zhou. Ada satu hal lagi. Orang tua saya sekarang memiliki 8 unit rumah. Bagaimana jika mereka memindahkan harta mereka? Pengacara Zhou mengeluarkan sebuah dokumen dari laci. Pertanyaan yang bagus. Ini adalah permohonan penyitaan harta? Setelah Anda menandatanganinya, saya bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membekukan 8 unit properti tersebut. Mencegah orang tua Anda memindahkan, menjual atau menggadaikannya selama proses persidangan. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Saat keluar dari kantor pengacara, langit sudah gelap. Saya berdiri di tepi jalan, menatap arus kendaraan. Tiba-tiba saya merasa seperti sedang bermimpi. 24 jam yang lalu, saya hanyalah seorang yang tidak punya apa-apa, dan sial. Diusir oleh orang tua saya, bahkan harus menghitung-hitung uang sewa rumah. Namun sekarang saya tahu kebenarannya, ke-8 rumah itu semuanya milik saya. Namun, saya tidak terburu-buru untuk bersuka cita, saya tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Setibanya di rumah, Su Xiao sedang menidurkan Xiao Bao. Melihat saya masuk, dia berbisik. Kenapa hari ini pulang begitu larut? Makanan masih hangat di panci. Xiao, kamu kemari sebentar, ada yang ingin aku bicarakan. Su Xiao melihat ekspresiku yang tidak biasa. Setelah menidurkan Xiao Bao, dia berjalan ke ruang tamu.
Aku menceritakan semua yang terjadi hari ini kepadanya, tanpa ada yang kulewatkan. Saat aku baru setengah jalan, air mata Su Xiao mulai berjatuhan. Suaranya bergetar. Jadi, rumah-rumah itu memang milik kita. Benar semuanya. Su Xiao menangis hingga kehabisan napas. Petik 2. Lalu, mengapa kita diusir? Mereka tidak memberi sepeser pun, bahkan ingin mengambil kembali rumah yang kita tinggali. Bagaimana bisa-bisa begitu? Anian dan yang lain kan orang tua kandungmu. Aku memeluknya erat. Mataku juga berkaca-kaca. Aku tahu. Makanya, aku harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Bukan demi uang, tapi demi keadilan. Su Xiao mengangkat kepalanya. Matanya bengkak. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menyeka air matanya. Mengajukan gugatan, tapi tidak sekarang. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan bukti. Lagi pula, aku tidak mau membuat mereka curiga. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Jaga baik-baik Xiao Bao. Berpura-puralah seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Aku menatap matanya. Xiao, hari-hari ke depan mungkin akan sulit. Kita mungkin harus tinggal di rumah bobrok ini untuk sementara waktu. Mungkin kita harus hidup hemat, tapi aku berjanji padamu, aku pasti akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Su Xiao mengangguk, menenggelamkan wajahnya di dadaku. Aku percaya padamu. Sejak tahun itu, aku selalu percaya padamu. Malam itu kami berbincang lama, membicarakan masa depan Xiao Bao, membicarakan bagaimana merenovasi rumah setelah kita mendapatkannya kembali. Membicarakan tentang memberikan Su Xiao sebuah rumah yang sesungguhnya. Pukul 3 pagi, Su Xiao akhirnya tertidur. Aku bangun diam-diam, berjalan ke balkon, dan mengeluarkan ponselku. Aku mengirim pesan teks kepada Tuan Zhao, Paman Zhao. Terima kasih. Aku sudah menyewa pengacara untuk mengajukan gugatan, tapi masih butuh lebih banyak bukti. Apakah ada petunjuk lain di pihakmu? Beberapa menit kemudian, Tuan Zhao membalas, uang suap orang tuamu, ditransfer dari rekening adikmu. Rincian lengkapnya akan kuberikan besok. Rekening adikku? Aku terdiam. Artinya, uang suap sebesar 100.000 yuan itu kemungkinan besar berasal dari adik dan iparku. Penemuan ini membuat segalanya semakin rumit. Jika adikku juga terlibat dalam suap, maka dia bukan hanya sekadar memanas-manasi, tapi secara aktif menguasai harta milikku. Keesokan paginya, aku mengambil cuti setengah hari, dan bertemu lagi dengan Pak Zhao. Kali ini, dokumen yang dia berikan lebih rinci. Sebuah yang menunjukkan bahwa 5 tahun lalu, rekening syuting mentransfer 100.000 yuan ke rekening pribadi seorang bernama Liu Ziqiang. Dan Liu Ziqiang ini adalah mantan kepala proyek pembongkaran rumah tua keluarga Shu di kantor pembongkaran saat itu. Tuan Zhao merendahkan suaranya. Liu Ziqiang sekarang sudah tidak di kantor pembongkaran lagi. Setelah menerima uang 100.000 yuan itu, tidak lama kemudian dia mengundurkan diri. Sekarang dia berbisnis di selatan. Di mana tepatnya? Saya juga jelas. Bisakah dia ditemukan? Sulit, Ampia. Aku dengar saat dia pergi, dia menyisakan jejak muta. Dia menyimpan salinan semua bukti pelanggaran prosedur. Agar jika suatu saat terjadi masalah, dia bisa menggunakannya untuk memeras orang tuamu. Orang ini sangat cerdik, tidak akan meninggalkan celah. Jantungku berdebar kencang. Di mana bukti-bukti itu? Itu harus kamu cari sendiri. Aku hanya bisa membantu sampai di sini. Sisa perjalanan harus kamu tempuh sendiri. Aku menggenggam erat tangan Tuan Zhao. Paman Zhao, kebaikanmu ini tidak. Tunggu sampai aku mendapatkan kembali rumah itu. Aku pasti akan membalas kebaikanmu dengan baik. Aku membantumu bukan demi uang. Aku hanya tidak tahan melihat hal seperti ini. Orang tua kandung bersekongkol dengan orang luar untuk menipu anak kandungnya sendiri. Itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kembali ke kantor. Aku merasa linglung. Pikiran-pikiran bermunculan di kepalaku. Bagaimana menemukan Liu Ziqiang? Bagaimana mendapatkan bukti? Dan apakah harus mengungkap semuanya kepada orang tuaku terlebih dahulu? Saat sedang berpikir, ponselku tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari ibuku. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. Suara terdengar sangat lembut. Kelembutan itu membuatku merinding. Petik 2. Anian, kalian sudah pindah beberapa hari? Sudah terbiasa tinggal di sana? Cukup baik. Aku berusaha membuat suaraku terdengar normal. Oh ya, ayahmu bilang kangen sama Xiao Bao. Akhir pekan ini, bawa Xiao Bao pulang untuk makan malam ya. Pulang ke rumah mana? Aku hampir tertawa sinis. Tapi ku tahan. Akhir pekan ini aku ada urusan, lain kali saja. Nada suara ibuku menjadi sedikit tidak sabar. Petik 2. Urusan apa? Sekalipun sibuk, makan tetap harus makan. Adikmu dan yang lain juga datang akhir pekan ini. Keluarga berkumpul. Keluarga? Kapan kalian pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga? Ibu benar-benar tidak bisa. Bicarakan lagi minggu depan. Suara ibu meninggi. Kamu ini anak macam apa? Masih marah soal rumah? Aku sudah bilang uang 20.000 itu untukmu. Kamu mau apa lagi? Petik 2. 20.000 untuk 8 rumah. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha menahan amarah di dalam hati. Ibu, aku tidak marah. Ada urusan penting, kita bahas nanti saja. Aku sedang kerja. Setelah berkata begitu, aku menutup telepon. Setelah menutup telepon, tanganku masih gemetar. Susia benar. Bagaimana mereka bisa begitu? Jelas-jelas anak kandung mereka sendiri, tapi diperlakukan seperti orang asing, diwaspadai dan dipermainkan. Bahkan lebih buruk dari orang asing. Orang asing pun mereka perlakukan dengan sopan. Saat itu aku mengambil keputusan. Apapun harganya, aku harus mengambil kembali apa yang menjadi milikku. 2 minggu berikutnya, aku memulai penyelidikan rahasia. Siang hari bekerja seperti biasa, malam hari dan akhir pekan, aku berkeliling kemana-mana. Pertama aku pergi ke kantor pembongkaran, ingin mengakses arsip asli saat itu. Tapi petugas di sana memberitahu bahwa arsip 5 tahun lalu
sudah diserahkan ke arsip distrik. Aku pun pergi ke arsip distrik. Tapi ternyata diberitahu bahwa untuk mengakses arsip, aku butuh surat pengantar dari kantor pembongkaran. Ini seperti lingkaran setan. Aku tak bisa berbuat apa-apa, jadi harus mencari cara lain. Melalui perkenalan pengacara Zhou, aku kenal seorang detektif swasta bernama Chen yang khusus menangani penyelidikan sengketa properti semacam ini. Detektif Chen berusia 40-an, terlihat sangat cekatan. Setelah mendengarkan situasiku, dia berkata kasus ini tidak sulit. Kuncinya adalah menemukan Liu Ziqiang dan mendapatkan bukti yang ada di tangannya. Begitu bukti itu ada, pelanggaran yang dilakukan orang tuamu dan kantor pembongkaran akan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Bisakah Anda menemukan Liu Ziqiang? Berikan saya waktu 2 minggu. Selama dia masih hidup, saya pasti bisa menemukannya. Biaya untuk 2 minggu adalah 20.000 yuan. Aku dan mengumpulkan seluruh uang yang tersisa di kartu bangku 12.000 yuan, lalu meminjam 8 Borki. Dia sese 000 untuk mengumpulkan total 20.000 yuan dan menyerahkannya kepada detektif Chen. Ini seluruh harta bendaku. Tolong bantu aku. Detektif Chen menerima uang itu dan mengangguk dengan serius. Tenang saja, aku pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. 2 minggu penantian itu adalah hari-hari paling menyiksa dalam hidupku. Setiap hari aku terus memikirkan, apakah detektif Chen sudah menemukan Liu Ziqiang? Apakah Liu Ziqiang bersedia bersaksi? Bahkan jika ada bukti, bisakah aku memenangkan gugatan ini? Dan setelah menang, bagaimana memandangku? Bagaimana adikku akan memperlakukanku? Pertanyaan-pertanyaan ini, seperti lalat yang berdengung di kepalaku, membuatku tak bisa makan dan tak bisa tidur. Susya melihat kecemasan saya. Setiap malam dia memijat punggung saya dan menenangkan saya dengan lembut. Anian, jangan terlalu banyak berpikir. Apapun hasilnya, saya dan Xiao Bao ada di pihakmu. Xiao Bao juga akan memanjat ke pangkuan saya, mengusap wajah saya dengan tangan kecilnya sambil berkata, "Ayah, jangan menangis." Xiao Bao baik-baik saja. Setiap kali saat seperti ini, aku merasa semua pengorbanan ini sepadan. Pada hari ke-10, detektif Chen akhirnya menelpon. Petik 2. Tuan Shu telah menemukan Liu Ziqiang. Jantungku hampir berhenti berdetak. Di mana dia? Di Shenzhen. Dia membuka perusahaan perdagangan. Bisnisnya cukup besar. Aku sudah memeriksanya. Dia memang memiliki salinan dokumen operasi ilegal saat itu, termasuk tanda tangan orang tuamu, catatan transfer, dan catatan komunikasi internal antara dia dan beberapa orang dari kantor pembongkaran. Apakah dia bersedia bersaksi? Detektif Chen terdiam sejenak. Awalnya dia tidak mau, tapi setelah aku menceritakan situasimu, dia akhirnya setuju. Dia bilang bisa bertemu untuk bicara, tapi lokasinya harus di Shenzhen, dan hanya kamu yang boleh datang. Kapan aku harus pergi? Semakin cepat semakin baik. Orang ini sifatnya curiga. Kalau ditunda terlalu lama dia mungkin berubah pikiran. Setelah menutup telepon, aku langsung mengambil cuti 3 hari dari kantor. Susia membantuku mengemas barang-barang. Meskipun khawatir, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memelukku saat aku berangkat. Aku dan Xiao Bao akan menunggumu pulang. Setelah menempuh perjalanan kereta selama belasan jam, akhirnya aku tiba di Shenzhen. Berdasarkan alamat yang diberikan detektif Chen, aku menemukan perusahaan Liu Ziqiang. Itu adalah lantai 18 sebuah gedung perkantoran. Seluruh lantainya adalah perusahaannya. Di pintu masuk tergantung papan nama Ziqiang Trading Co., Ltd. Terlihat sangat megah. Resepsionis membawaku masuk ke kantor Liu Ziqiang. Dia lebih muda dari yang kubayangkan, sekitar awal 40-an. Mengenakan pakaian bermerek dan mengenakan jam tangan emas, terlihat seperti pengusaha sukses. Dia menatapku dari atas ke bawah. Sudah lama ya? Aku duduk di hadapannya. Langsung saja, Pak Liu, saya datang untuk urusan 5 tahun lalu. Detektif Chen sudah menceritakan semuanya kepada saya. Anda ingin bukti yang ada di tangan saya, bukan? Benar Anda tahu apa artinya jika saya menyerahkan bukti-bukti itu? Petik 2, artinya saya sendiri juga harus masuk penjara. Saat itu, saya juga terlibat dalam operasi ilegal tersebut. Oh, jangan terburu-buru. Dengarkan dulu. Memang benar saya punya bukti, tapi saya tidak bisa langsung memberikannya kepada Anda. Namun, saya bisa memberi Anda petunjuk. Suaka. Petunjuk apa? Orang tua Anda dulu, demi mengalihkan seluruh hak milik rumah, tidak hanya memberi 100.000 yuan kepada pihak pembongkaran, tapi juga memalsukan surat pernyataan bahwa Anda melepaskan hak waris. Tanda tangan di surat pernyataan itu palsu. Itu ditandatangani oleh ipar Anda Wang Kai, yang meniru tulisan tangan Anda. Otakku berdenyut kencang. Apa yang Anda katakan? Ipar Anda, Wang Kai, dulu belajar kaligrafi, dia sangat ahli meniru tulisan tangan orang lain. Orang tua Anda demi menguasai seluruh rumah, mereka rela mengeluarkan biaya besar. Tidak hanya merusak bukti, tapi juga memalsukan dokumen. Aku merasa hampir meledak. Memalsukan tanda tanganku untuk melepaskan hak waris? Bagaimana mereka berani? Suaraku gemetar. Di mana surat pernyataan palsu itu? Di brankas orang tuamu. Tapi aku sarankan jangan berpikir untuk mencurinya, itu kejahatan. Yang harus kamu lakukan adalah meminta pengadilan untuk memaksanya menyerahkan. Lalu, apa yang bisa kamu bantu? Liu Ziqiang mengeluarkan sebuah flash disk dan mendorongnya ke arahku. Di dalamnya, ada semua catatan komunikasi internal kantor pembongkaran mengenai pembongkaran rumahmu saat itu. Termasuk korespondensi antara aku, orang tuamu, adikmu, dan iparmu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka tahu kamu adalah satu-satunya ahli waris. Dan juga tahu bahwa surat pernyataan pengunduran diri dari hak waris itu palsu. Aku mengambil flash disk itu, tanganku gemetar. Kenapa kamu membantuku? Liu Ziqiang tersenyum getir, karena aku juga sudah muak. Saat itu, setelah menerima 100.000 yuan itu, aku memang selama bertahun-tahun,
aku tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa bersalah padamu. Sekarang kau mengungkap semuanya, aku malah merasa lega. Dia berhenti sejenak lalu berkata, tapi aku hanya bisa memberikan ini, aku tidak akan bersaksi di pengadilan. Aku masih ingin hidup tenang. Ini sudah cukup. Terima kasih Pak Liu. Jangan berterima kasih padaku. Kalau mau berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Kalau bukan karena kau bersikeras mencari keadilan, aku juga tidak akan tersadar. Dengan membawa flash disk itu, aku bergegas pulang malam itu juga. Susiao menjemputku di stasiun kereta. Melihat penampilanku yang lesu, dia sedih hingga meneteskan air mata. Sudah dapat? Aku mengangguk dan memeluknya erat. Sudah? Xiao, kita hampir melewati masa sulit ini. Keesokan harinya, aku menemui pengacara Zhou. Setelah melihat isi flash disk, mata pengacara Zhou berbinar. Bukti-bukti ini sangat krusial, terutama email-email itu. Itu bisa membuktikan bahwa orang tuamu, adikmu, dan iparmu berencana menguasai harta milikmu. Apakah kita bisa menang? Tentu saja, kata pengacara Zhou dengan tegas. Dan saya sarankan Anda segera mengajukan permohonan pembekuan harta benda, untuk mencegah orang tua Anda memindahkan properti. Saya menandatangani dokumennya. Pengacara Zhou langsung mengajukan permohonan pembekuan harta benda ke pengadilan pada hari itu juga. 3 hari kemudian, pengadilan menyetujui permohonan tersebut. 8 unit rumah itu, semuanya dibekukan, dan saya pun pada hari yang sama secara resmi mengajukan gugatan ke pengadilan. Keesokan harinya, ponsel saya berdering tanpa henti. Pertama telepon dari ibu saya tidak mengangkatnya. Lalu dari ayah saya juga tidak mengangkatnya. Selanjutnya adalah adik perempuanku, aku tetap tidak mengangkatnya. Akhirnya, ipar laki-lakiku, Wang Kai, mengirim pesan WeChat. Suliunian, apa? Kamu gila? Kamu menggugat orang tuamu sendiri? Apa kamu tidak punya hati nurani? Aku tidak membalas. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Malam itu, saat pulang kerja, dari jauh aku melihat mobil yang familiar terparkir. Di bawah gedung, mobil ayahku. Aku berdiri di bawah gedung, ragu-ragu cukup lama, tapi akhirnya naik ke atas. Saat membuka pintu rumah, orang tua, adik, dan ipar laki-lakiku ada di sana. Kamar sewaan yang kecil itu penuh sesak, dan suasana terasa sangat menekan. Begitu melihatku, ibu langsung menerjangku. Alfa Rubianian, bagaimana bisa kamu begini? Bagaimana bisa kamu menggugat kami? Kami adalah orang tuamu. Suaranya sangat keras. Xiao Bao ketakutan dan menangis. Su Xiao segera memeluk Xiao Bao dan bersembunyi di kamar tidur. Aku menatap ibu dengan dingin. Ibu, 8 unit rumah, itu memang milikku. Kenapa kalian merebutnya? Cuting berteriak. Siapa bilang itu milikmu? Itu rumah ayah dan ibu. Menurutku itu milik adikku. Benarkah? Kalau begitu, kenapa perjanjian pembongkaran tertulis dengan jelas bahwa seluruh kompensasi menjadi milikku? Wajah Syuting langsung pucat. Ayah, duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Wajahnya terlihat sangat buruk, seolah-olah menua 10 tahun. Aku tanya satu hal padamu, kamu tahu wasiat kakek kan? Kamu juga tahu bahwa setengah hak milik itu sudah dialihkan kepadaku kan? Lalu mengapa kalian ingin mengambil alih seluruh rumahku? Bibir ayah bergetar. Setelah lama diam, ia akhirnya berkata, Anien, ini ayah. Maafkan aku. Suaraku tiba-tiba meninggi. Cukup dengan kata maaf saja, kalian menghabiskan 100.000 yuan untuk memalsukan tanda tanganku. Aku berani keluar rumah, lalu disuruh tinggal di tempat kumuh seperti ini. Pernahkah kalian memikirkan perasaanku? Ibu tiba-tiba menunjuk Wang Kai. Itu ide iparmu. Dia yang bilang. Dia bilang kamu orang luar, menantu perempuan tidak bisa diandalkan, dan cucu nanti tidak akan berbakti. Itu ide dia. Wajah Wang Kai juga memucat. Ibu. Kenapa? Aku berteriak. Diam. Diam semua. Ruangan menjadi sunyi. Aku menatap orang-orang di depanku, orang tuaku, adik perempuanku, dan ipar laki-lakiku. Tiba-tiba merasa mereka begitu asing. Ayo ke pengadilan saja. Nanti hakim akan memberikan keadilan padaku. Petik 2. Ibu tiba-tiba berlutut dengan keras. Anian, tolong tarik gugatanmu. Kita ini satu keluarga. Satu keluarga? Sekarang baru sadar kalau kita satu keluarga? Saat mengusirku keluar, kenapa tidak pernah memikirkan kalau kita satu keluarga? Berbalik tanpa menatapnya. Sudah terlambat. Sejak kalian mengusirku dari rumah ini sudah bukan rumahku lagi. Teriak Suting dengan histeris. Petik 2. Shuliunian, kalau kamu tidak menarik gugatan, aku akan bunuh diri di depanmu. Aku menoleh sebentar padanya. Petik 2. Kalau begitu, silahkan, bunuh diri saja. Setelah berkata begitu, aku membuka pintu dan berjalan keluar tanpa menoleh. Dari belakang, terdengar tangisan ibu yang memilukan, tapi aku tidak menoleh. Proses gugatan ini ternyata. Setelah pengadilan menerima gugatan, pertama-tama dilakukan mediasi. Mediatornya adalah seorang wanita parubaya berusia 50-an. Bermargali, yang terlihat sangat ramah. Ternyata hari itu, orang tua, adik perempuan, dan ipar laki-lakiku juga hadir. Kakak Li meminta kami untuk menyampaikan pernyataan masing-masing terlebih dahulu. Ibuku menangis sambil mengatakan bahwa aku tidak berbakti, menggugat orang tuaku sendiri. Ayahku menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Suting mengatakan bahwa aku tidak tahu berterima kasih. Wang Kai mengatakan bahwa aku membesar-besarkan masalah. Bukankah itu hanya beberapa unit rumah? Setelah mereka semua selesai berbicara, barulah aku angkat bicara. Saya meletakkan surat wasiat kakek, bukti pengalihan hak milik, perjanjian ganti rugi, pembongkaran catatan komunikasi internal kantor pembongkaran, satu persatu di atas meja. Saya menatap mediator. Bukti-bukti itu, semua membuktikan bahwa 8 unit rumah itu milik saya. Selain itu, mereka juga memalsukan surat pernyataan saya yang menyatakan saya melepaskan hak waris. Cuting berteriak. Kamu berbohong. Kami tidak memalsukannya. Saya menatapnya. Benarkah? Kalau begitu, apakah perlu dilakukan pemeriksaan forensik?
Wajah Suting langsung pucat. Wang Kai menarik lengan bajunya, memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Setelah melihat semua bukti, mediator menghela napas. Fakta kasus ini sangat jelas. Saya sarankan kalian berdamai di luar pengadilan, dan mengembalikan rumah-rumah itu kepada Su Yunian. Ini akan lebih baik bagi semua pihak. Ibu saya langsung berseru. Tidak bisa. Rumah-rumah itu milik kami. Kenapa harus diberikan kepadanya? Mediator mengerutkan kening. Kawan Zhang Gilan, bukti-buktinya ada di sini. Apakah Anda masih ingin membantah? Ibu saya tidak bisa berkata-kata. Ayah saya akhirnya berbicara. Ah, Nian? Bagaimana kalau begini? Dari 8 rumah ini, kalian ambil 4, dan kami 4. Setuju tidak? Petik 2. Ayah, menurutmu itu adil? Petik 2. Kalau begitu, mau bagaimana? Ambil semuanya saja, lalu kami tinggal di mana? Tempat tinggal kalian urusan siapa aku? Dulu, saat kalian mengusirku, pernahkah kalian memikirkan di mana aku tinggal? Pernahkah kalian memikirkan di mana Xiao Bao tinggal? Wajah ayah memerah. Bukankah begitu ayah? Aku bukan lagi Sui Yunian yang dulu, yang bisa kalian peras sesuka hati. Sejak hari kalian mengusirku dari rumah, aku bersumpah akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sebulan, setelah mediasi gagal, pengadilan resmi digelar. Hari sidang itu, aku mengenakan satu-satunya setelan jas yang kumiliki. Su Xiao juga sengaja mengenakan pakaian baru, memeluk Xiao Bao sambil duduk di bangku penonton. Pengacara Zhou sudah sangat siap, menyajikan bukti satu persatu. Saat hakim melihat surat pernyataan pengunduran diri hak waris yang dipalsukan itu, wajahnya langsung memucat. Tergugat. Apakah tanda tangan pada surat pernyataan ini milik Su Yunian sendiri? Ibu itu tergagap-gagap. Ya, itu miliknya. Lalu mengapa tulisan tangannya berbeda? Kami telah menugaskan pusat identifikasi forensik untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa tanda tangan pada surat pernyataan ini tidak sesuai dengan tulisan tangan Su Yunian sendiri. Ibu itu tidak bisa berkata-kata. Wajah Wang Kai pucat seperti kertas. Petik 2. Dan terdakwa Xu Jiangwo serta Zhang Guilan, apakah kalian mengakui pernah memberikan 100.000 yuan kepada staf kantor pembongkaran asli Liu Zi, dan telah seluruh kompensasi pembongkaran didaftarkan atas nama kalian? Ayah menundukkan kepala tanpa berkata-kata, ibu juga menundukkan kepala tanpa berkata-kata. Hakim bertanya lagi. Akhirnya ayah pun angkat bicara. Ruang sidang pun riuh. Hakim mengetuk palu sidang. Sidang berlangsung sepanjang hari. Akhirnya hakim menjatuhkan putusan di tempat. 8 unit rumah pengganti pembongkaran sepenuhnya menjadi milik penggugat Su Yunian. Terdakwa Su Jiangwo, Zhang Guilan, dan Su Ting, Wang Kai, dalam waktu 15 hari setelah putusan ini berlaku, harus mengosongkan dan menyerahkan 8 unit rumah tersebut kepada penggugat. Selain itu, tergugat wajib menanggung seluruh biaya perkara ini. Saat putusan dibacakan, Su Xiao menangis. Xiao Bao, yang tidak tahu apa yang terjadi, ikut menangis. Aku pun menangis, bukan karena senang, tapi karena merasa dizolimi. Aku akhirnya mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Tapi keluarga ini pun hancur berkeping-keping. Saat keluar dari pengadilan, ibu berlari menghampiriku. Anian, kamu tidak boleh begini. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Aku menatapnya, ibu. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Saat mediasi, aku bilang, asalkan kalian mengakui kesalahan dan mengembalikan rumah itu padaku, aku bisa menyisakan 1 unit untuk kalian. Pensiun adalah pilihan kalian sendiri yang ditolak. Lalu sekarang, Alavati saya, Alavati saya, Alavati saya, Alavati ya. Sekarang apakah kamu masih mau memberi kami 1 unit? Mata ibu penuh harapan. Aku menggeleng. Sudah terlambat. Kamu, anak durhaka, akan mendapat balasan. Aku tidak menjawab, lalu berbalik pergi. Su Xiao memeluk Xiao Bao dan mengikuti di belakangku. Setelah berjalan jauh, aku baru berhenti. Aku bergumam, Xiao Xiao, apakah aku salah? Petik 2. Su Xiao menggelengkan kepala. Kamu tidak salah, mereka yang lebih dulu bersalah padamu. Tapi mereka adalah orang tuaku, kata Su Xiao sambil meneteskan air mata. Petik 2. Orang tua. Jadi orang tua boleh memperlakukan anaknya seperti ini. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Setelah putusan pengadilan berlaku, pengadilan melakukan eksekusi paksa. 8 unit rumah itu diambil kembali, dan didaftarkan atas namaku. Orang tuaku pindah ke rumah adikku. Rumah adikku hanya memiliki 1 unit 2 kamar tidur. 4 orang tinggal di sana. Sangat. Aku dengar ibu mengutukiku setiap hari, menyebutku anak durhaka, dan bilang aku akan mendapat balasan setimpal. Ayah tidak bicara sepanjang hari, mengurung diri di kamarnya. Adik dan iparku juga bertengkar. Karena hal ini, bertengkar setiap hari. Sementara aku, bersama istri dan anakku, pindah ke apartemen 3 kamar tidur terbesar. Itu, yaitu yang dulu ibu katakan akan diberikan kepada adikku. Hari pindahan, Su Xiao sangat senang. Mendekorasi rumah dengan indah. Xiao Bao juga senang. Punya kamar sendiri, dan bisa. Aku berdiri di balkon sambil memandangi pemandangan di luar jendela. Tapi hatiku tak bisa merasa bahagia. Aku menang dalam gugatan, dan mendapatkan kembali rumah itu. Tapi, aku kehilangan ikatan keluarga. Meskipun ikatan itu sudah lama dihancurkan oleh mereka sendiri, hari demi hari berlalu, kehidupan perlahan kembali tenang. Aku dan Su Xiaodu bekerja. Xiao Bao ke taman kanak-kanak. Di akhir pekan, kami bertiga pergi ke taman bermain atau menonton film. Di permukaan, semuanya tampak indah. Tapi aku tahu ada beban di hatiku yang tak kunjung terlepas, yaitu orang tuaku. Tak peduli bagaimana mereka memperlakukanku, mereka tetap orang tuaku. Mengusir mereka dari rumah, membuat mereka berdesakan di apartemen 2 kamar milik adikku, hatiku selalu gelisah. Su Xiao melihat kekhawatiranku. Anian,
Bagaimana kalau kamu beri orang tuamu sebuah rumah? Biarkan mereka pindah dan tinggal di sana. Aku menggeleng. Tidak bisa. Kalau kita beri mereka, adik dan ipar, pasti akan protes. Lalu, bagaimana? Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di rumah adikmu selamanya kan? Aku terdiam. Ya, mereka tidak bisa terus tinggal di rumah adikku. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tuaku. Akhirnya, aku menemukan sebuah solusi. Aku menyewakan toko yang menghadap jalan itu, menerima sewa 3.000 yuan per bulan. Lalu menggunakan uang sewa itu, untuk menyewa sebuah apartemen 2 kamar tidur, agar orang tua pindah ke sana. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk pasangan tua itu. Setelah ibuku tahu, dia menangis dan berkata, Ainian, ibu minta maaf padamu. Aku tidak berkata apa-apa. Maaf itu untuk apa? Kerusakan sudah terjadi, tapi hidup harus terus berjalan ke depan. Aku memaafkan mereka. Meskipun tidak bisa melupakan, setidaknya aku tidak lagi membenci mereka. Adapun adik perempuanku dan ipar laki-lakiku, aku tidak pernah lagi berhubungan. Kabarnya mereka kemudian bercerai. Wang Kai pergi. Anak-anaknya ikut syuting. Syuting sendirian, mengasuh anak-anak, hidupnya sangat sulit. Kadang-kadang aku berpikir, jika dulu mereka tidak begitu serakah, apakah sekarang situasinya akan berbeda? 8 unit rumah, seharusnya bisa dibagi-bagi, masing-masing mendapat bagiannya. Namun, mereka justru ingin mengambil semuanya, bahkan sampai memalsukan dokumen, dan menyuap pejabat. Hasilnya, seperti menimba air dengan keranjang bambu, sia-sia belaka. Manusia, janganlah terlalu serakah. Apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu, bukan milikmu. Tidak akan pernah bisa kau dapatkan meski memaksakannya.